Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk membuka sesi paparan hari ini, akan saya sampaikan bahwa hasil whole genome sequencing yang dilakukan pekan ini mencatatkan 3 kasus positif Omikron baru di Indonesia, yaitu 1 WNI dengan asal kedatangan dari Malaysia, dan 2 WNI dengan asal kedatangan dari Kongo. Sehingga sampai dengan hari ini terdapat 8 kasus positif varian Omikron tersebut. Meninjau hal tersebut, maka pemerintah akan semakin memperketat di pintu masuk negara, baik masuk pintu darat, laut, maupun udara. Perlu diketahui bersama bahwa seluruh kasus Omikron yang terjaring saat ini ditemukan dari pelaku perjalanan luar negeri yang masuk melalui pintu udara. Namun pemerintah akan tetap mengetatkan upaya testing dan tracing pada seluruh pintu kedatangan, mengingat positivity rate kedatangan di pintu laut dan darat yang lebih tinggi 10 kali lipat daripada di pintu masuk udara, dengan rincian per 12 sampai dengan 18 Desember, positivity rate di pintu udara sebesar 0,48%, di pintu laut 5,41%, dan di pintu darat 1,3%. Pada hari ini saya akan menyampaikan pembelajaran dari beberapa negara terkait antisipasi penyebaran virus COVID-19, khususnya varian Omikron. Sejatinya, pencegahan penularan virus COVID-19 bukanlah upaya tunggal. Tidak ada satu pencegahan yang secara tunggal mampu meminimalkan penularan. Seperti yang kita ketahui, kasus Omikron di berbagai negara semakin meningkat jumlahnya. Meskipun demikian, hasil saat ini laporan dari berbagai sumber seperti WHO, CDC, dan penerbit ilmiah Nature menyebutkan karakteristik varian ini masih belum dapat disimpulkan. Data-data awal menunjukkan adanya kecenderungan gejala yang lebih ringan pada varian Omikron, namun data ini belum cukup untuk dijadikan kesimpulan. Begitu pula dengan lama penyakit, pengaruhnya pada kekebalan tubuh baik dari penularan maupun vaksinasi, serta pengaruhnya terhadap deteksi dengan alat uji diagnostik. Di antara berbagai negara yang sudah melaporkan adanya kasus Omikron, Amerika Serikat, Norwegia, dan Korea Selatan merupakan 3 negara yang telah melaporkan temuan kasus varian ini ketika kasus positif dan kematiannya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal yang menarik adalah di 3 negara ini, cakupan vaksinasi dosis lengkapnya telah mencapai lebih dari 60%. Namun nyatanya, kasus positif dan kematiannya tetap dapat meningkat. Pertama adalah Amerika Serikat. Ternyata di Amerika Serikat, cakupan vaksin dosis lengkap yang telah mencapai 61% ini tidak dibarengi dengan pengaturan pada kegiatan masyarakat. Mobilitas dan perjalanan antar negara yang terus meningkat, kegiatan berkumpul baik di tempat umum maupun pemukiman selama periode Thanksgiving dan menjelang Natal serta Tahun Baru menyebabkan penularannya meningkat. Ditambah lagi, penggunaan masker sudah tidak menjadi kewajiban sejak lama dan pengawasan protokol kesehatan lainnya juga tidak dilakukan dengan ketat. Selanjutnya adalah Norwegia. Norwegia adalah satu dari sekian negara di Eropa dengan kasus Omikron yang terus mengalami peningkatan tajam. Padahal vaksin dosis lengkap di Norwegia telah mencapai 71,45%. Nyatanya, kasus positif yang meningkat ini juga dibarengi dengan kematian yang meningkat. Hal ini dapat disebabkan penularan Omikron yang semakin meluas di tengah masyarakat akibat masifnya kegiatan pesta menjelang Natal dan Tahun Baru, kegiatan belajar mengajar di sekolah, serta penerapan protokol kesehatan terutama penggunaan masker yang lengah. Ditambah lagi, perjalanan dari dan ke sesama negara Eropa yang tinggi tidak dibarengi dengan peraturan ketat terhadap syarat perjalanan. Hal ini disebabkan letak geografis negara-negara tersebut yang berada dalam satu daratan
serta tingginya ketergantungan antar negara, sehingga lebih sulit untuk menerapkan kebijakan perjalanan seperti testing dan karantina. Terakhir adalah Korea Selatan. Korea Selatan menjadi salah satu negara Asia dengan vaksinasi dosis lengkap tertinggi, yaitu mencapai lebih dari 80% populasi. Namun, hal ini tidak menghentikan varian Omikron untuk masuk dan kasus COVID-19 untuk terus meningkat. Bahkan, tren kematian di Korea Selatan juga mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena persiapan menuju endemi yang tidak dilakukan dengan baik. Penurunan kasus yang sempat terjadi di bulan Oktober dan November lalu diiringi dengan pembukaan bertahap pada aktivitas masyarakat. Namun sayangnya, implementasi protokol kesehatan lengah pada tempat umum, sementara jam operasional bar dan restoran serta tempat umum lainnya sudah tidak dibatasi. Berbeda dengan ketiga negara tersebut, dapat dikatakan kasus COVID-19 di Indonesia masih terkendali hingga saat ini. Kasus positif terus mengalami penurunan, dibarengi dengan kematian yang juga terus mengalami penurunan. Namun, cakupan vaksinasi dosis lengkap di Indonesia masih terbilang cukup rendah, yaitu masih 39% dari total populasi. Dengan adanya kondisi yang cukup mengkhawatirkan di berbagai negara lainnya, terlebih Indonesia saat ini sudah memiliki 8 kasus Omikron, maka kita perlu meningkatkan kewaspadaan dan semaksimal mungkin mencegah potensi penularan. Saat ini Indonesia tengah menerapkan kebijakan berlapis pada pelaku perjalanan internasional, serta memasifkan testing dan tracing. Namun, berkaca dari 3 negara yang saya jelaskan tadi, tampak jelas tidak ada solusi tunggal dalam mencegah penularan COVID-19. Vaksinasi yang tinggi, jika tidak dibarengi pengaturan kegiatan masyarakat, tidak akan maksimal mencegah penularan. Pun jika vaksinasi tinggi, namun masyarakatnya abai dalam mematuhi protokol kesehatan, maka tentu saja potensi penularan akan tetap meningkat. Tugas besar yang kita miliki adalah untuk menjaga agar kasus di Indonesia tidak meningkat seperti negara-negara lainnya di tengah kondisi yang cukup menantang. Kasus yang sedang stabil rendah, aktivitas masyarakat yang sudah kembali normal, serta sudah masuknya varian Omikron yang diketahui lebih cepat penularannya adalah 3 tantangan besar yang harus kita hadapi dengan strategi yang tepat. Untuk itu, kepada pemerintah daerah diminta untuk terus memonitor perkembangan kasus. Apabila menunjukkan kenaikan, mohon untuk segera ditindaklanjuti. Pengawasan protokol kesehatan juga penting untuk dilakukan baik di fasilitas umum hingga di tingkat pemukiman di desa atau kelurahan melalui Satgas Posko. Kepada masyarakat yang saat ini masih berada di Indonesia, dimohon menahan diri untuk tidak bepergian ke luar negeri apabila tidak ada keperluan mendesak. Saat ini, pemerintah telah berupaya keras mencegah menyebarnya varian Omikron yang telah terdeteksi dari pelaku perjalanan luar negeri. Namun, mengingat keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya, jika kedatangan dari luar negeri terlampau besar, potensi meledaknya kasus bukan tidak mungkin terjadi. Jika mendesak untuk melakukan perjalanan, mohon untuk terus mematuhi kebijakan pelaku perjalanan luar negeri yang berlaku. Mengingat berdasarkan data awal manifestasi klinisnya cenderung ringan dan tidak spesifik, maka kunci mencegah masuknya lebih banyak varian Omikron adalah pelaksanaan karantina yang ketat, baik di tempat terpusat maupun yang karena kewajibannya diperbolehkan karantina mandiri, serta testing pada saat kedatangan dan di akhir masa karantina. Seluruh masyarakat juga dimohon untuk menerapkan protokol kesehatan meskipun telah divaksin lengkap dan meskipun kasus saat ini rendah, karena potensi penularan masih ada. Memakai masker dan sebisa mungkin menjaga jarak dan menghindari kerumunan adalah kunci mencegah penularan. Jika mengalami gejala COVID-19 atau merasa tidak sehat, sebisa mungkin tidak keluar rumah dan beristirahat. Terlebih pula, meskipun kecil, peluang lolosnya orang positif untuk berkeliaran dan berkegiatan di luar rumah masih harus tetap menjadi perhatian.
Ketidakpatuhan protokol kesehatan dan mobilitas yang tidak terkendali merupakan situasi yang mendukung kasus termasuk Omikron untuk semakin meluas dan berpotensi menimbulkan lonjakan di lokasi lainnya. Kepada pemerintah untuk terus meningkatkan cakupan vaksinasi COVID-19, utamanya dosis lengkap, untuk memaksimalkan proteksi pada masyarakat. Selain itu, terus tingkatkan testing dan tracing pada kasus COVID-19, serta monitor hasil whole genome sequencing pada pelaku perjalanan luar negeri untuk deteksi dini kasus Omikron dan mencegah semakin meluasnya di tengah masyarakat. Seiring dengan pembelajaran yang selalu pemerintah pantau dari berbagai negara, pemerintah terus mempraktikkan hasil pembelajaran berkelanjutan, termasuk memastikan fasilitas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri tersedia dengan cukup. Data traffic quarantine dari Angkasa Pura II memprediksi bahwa akan terjadi kenaikan kebutuhan fasilitas karantina di atas tanggal 20 Desember 2021 dibandingkan tanggal-tanggal sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa animo masyarakat untuk melakukan perjalanan lintas negara masih tinggi, terlepas dari alasan mobilitasnya. Untuk mengakomodir kebutuhan tersebut, Satgas COVID-19 bekerja sama dengan stakeholders terkait berupaya meningkatkan ketersediaan fasilitas karantina di sekitar wilayah pintu kedatangan baik udara, laut, dan darat. Terbaru, dilakukan penambahan fasilitas karantina di DKI Jakarta sebagai salah satu pintu kedatangan internasional, yaitu di Rusun dan Mogot dan LPMP DKI Jakarta. Selain itu, untuk melihat kondisi real di lapangan, kemarin Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 langsung menyambangi fasilitas karantina mulai dari Rusun Nagrak Cilincing, Rusun dan Mogot, dan LPMP DKI Jakarta untuk memantau kondisi terkini di fasilitas tersebut. Kedepannya, pemerintah akan terus mengawasi baik angka kapasitas dan ketersediaan karantina sekaligus standar fasilitasnya. Selain fasilitas karantina, Satgas COVID-19 juga memantau implementasi alur screening kesehatan agar dapat berjalan kondusif di lapangan. Pemantauan ini dilakukan untuk mencegah kerumunan akibat antrian panjang penumpang. Untuk itu, dipersiapkan alur khusus mobilisasi dari turun pesawat sampai menuju tempat karantina untuk menekan potensi penularan semaksimal mungkin. Hasil pantauan pagi ini menunjukkan kondisi Bandara Soekarno-Hatta cukup kondusif dan terkendali. Walau begitu, pemerintah tetap menghimbau masyarakat untuk tidak bepergian ke luar negeri jika tidak mendesak. Jika hendak melakukan wisata, maka sebaiknya memanfaatkan objek wisata di dalam negeri dan tetap disiplin protokol kesehatan. Selanjutnya, menjelang perayaan Hari Natal tahun 2021, saya akan menjelaskan bagaimana kolaborasi yang dapat dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 saat pelaksanaan ibadah Natal. Untuk itu, saya akan mencoba menjabarkan beberapa poin penting dari ketiga kebijakan tersebut untuk menjabarkan peran penting masing-masing elemen. Pertama, yaitu peran jemaat ialah menekan potensi penularan antar jemaat dengan cara disiplin menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Menghadiri fisik ibadah di gereja jika berada dalam kondisi sehat, tidak sedang menjalani isolasi mandiri, tidak memiliki riwayat kembali dari perjalanan luar daerah. Kemudian membawa perlengkapan peribadatan masing-masing, dan menghindari kontak fisik termasuk bersalaman. Yang kedua, yaitu peran gereja mewadahi ibadah yang aman dengan tata cara ibadah yang aman serta fasilitas yang mendukung dengan cara membentuk Satgas COVID-19 di gereja yang dapat terdiri dari pengelola gereja, asosiasi persekutuan gereja, duta perubahan perilaku maupun relawan. Tugas pokok Satgas COVID-19 di gereja sebagai salah satu fasilitas publik yaitu menjalankan upaya 3P, yaitu upaya pencegahan, contohnya mendukung penerapan protokol kesehatan
serta menjalankan sosialisasi dan edukasinya baik kepada jemaat maupun pengkhotbah, contohnya screening kesehatan dengan termogan dan screening menggunakan Peduli Lindungi. Kemudian upaya pembinaan, contohnya penegakan kedisiplinan, pemberian sanksi, dan pembubaran kerumunan seperti pawai atau arak-arakan maupun jamuan makan. Yang ketiga adalah upaya pendukung, seperti upaya pencatatan dan pelaporan atau komunikasi dengan Satgas COVID-19 daerah setempat. Sebagai tambahan, beberapa peraturan yang harus dipatuhi selama menjalani ibadah di Hari Raya Natal 2021, diantaranya yang pertama adalah ibadah yang hendaknya dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan. Yang kedua, dianjurkan dilaksanakan di ruang terbuka. Yang ketiga, apabila dilaksanakan di gereja atau ruang tertutup, dianjurkan untuk diselenggarakan secara hibrid, online dan offline, dengan protokol kesehatan ketat dan kapasitas tidak melebihi 50% dari kapasitas ruangan, serta jam operasional gereja paling lama sampai dengan jam 22.00 waktu setempat. Yang ketiga, yaitu peran Satgas COVID-19 daerah, baik di tingkat kabupaten, kota, kecamatan, desa, ataupun kelurahan, yaitu melakukan pengawasan penerapan PPKM sesuai level per kabupaten kota pada seluruh sektor kegiatan masyarakat termasuk kegiatan di rumah peribadatan. Peran unsur inti pelaksana ibadah Natal tidak terlepas dari dukungan unsur lain, seperti media yang berperan memperluas informasi tata cara pelaksanaan ibadah kepada masyarakat. Pihak swasta yang mendukung operasional gereja dan ibadah yang aman dan bertanggung jawab, serta akademisi yang dalam perjalanan perkembangan kebijakan dan pedoman beribadah terus memberikan masukan berdasarkan bukti ilmiah terkini. Bersamaan dengan dikeluarkannya surat edaran nomor 440/7183/SC, pemerintah daerah beserta jajaran COVID-19 Satgas dapat melakukan upaya pendisiplinan jika fasilitas publik tidak melakukan screening kesehatan. Pemerintah mendorong pengelola fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata, fasilitas hiburan, serta titik kerumunan lain untuk mengoptimalisasi penggunaan Peduli Lindungi. Sanksi yang dapat diberikan dapat berupa penutupan sementara atau tetap atas izin operasional yang diatur dalam peraturan kepala daerah atau peraturan daerah setempat. Terakhir, saya akan menyampaikan beberapa informasi tambahan terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Di sesi hari ini saya ingin menegaskan bahwa vaksin yang ditujukan untuk anak usia 6-11 tahun adalah usaha perlindungan ekstra bagi anak-anak dan orang-orang di sekitarnya. Adapun video yang beredar yang menyatakan vaksinasi menjadikan anak-anak sebagai kelinci percobaan adalah hoax yang sangat tidak bertanggung jawab. Untuk menjawab hoax tersebut, harap masyarakat mencermati fakta-fakta berikut ini. Pertama, vaksin jenis Sinovac baik yang langsung diproduksi oleh Sinovac di Cina atau CoronaVac maupun yang diolah oleh Bio Farma telah mendapatkan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use Authorizations serta penerbitan nomor izin edar NIE dari Badan POM. EUA atau persetujuan penggunaan darurat diberikan kepada obat atau vaksin COVID-19 yang masih dalam tahap pengembangan di masa pandemi, semata-mata untuk memberikan perlindungan terbaik bagi seluruh masyarakat termasuk anak-anak usia 6 sampai dengan 11 tahun di tengah potensi penularan COVID-19 yang masih tetap ada. Yang kedua, berdasarkan hasil laporan ilmiah dari uji coba, telah dilakukan pemantauan berkala kepada penerima vaksin di Cina. Keputusan ilmiah ini mempertimbangkan keamanan dan kemampuan pembentukan antibodi sehingga vaksin dapat direkomendasikan untuk anak kelompok usia 6 sampai dengan 11 tahun. Ketiga,
EUA yang diberikan juga menjadi upaya percepatan proses pengembangan, registrasi, dan evaluasi vaksin tanpa melupakan aspek mutu, keamanan, dan khasiatnya. Vaksinasi anak dilakukan di berbagai sentra seperti puskesmas, rumah sakit, pos pelayanan vaksinasi di sekolah, atau satuan pendidikan lainnya, maupun lembaga kesejahteraan sosial anak. Setelah hampir 2 tahun berhadapan dengan virus COVID-19 ini, saya percaya masyarakat Indonesia sudah semakin cerdas dalam menghadapi hoax, selalu perlengkapi diri dengan informasi yang berbasis kajian ilmiah dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Saya harapkan masyarakat tidak ikut menyebarkan konten tanpa basis ilmiah yang semata-mata dibuat untuk menyebarkan ketakutan. Mohon siapapun untuk tidak membuat konten informasi yang salah dan tidak berbasis fakta serta data ilmiah dari sumber terpercaya karena terdapat sanksi hukum apabila menyebar dan menimbulkan misinformasi atau disinformasi. Terakhir, saya mengucapkan selamat Natal bagi seluruh jemaat Kristiani yang merayakan. Di tengah suasana pandemi ini, semoga peringatan hadirnya Tuhan ke dunia dapat dijadikan teladan agar setiap kita dapat menjadi berkat dan seluruh kasih bagi sesama dalam semangat pelayanan, damai, dan persaudaraan. Demikian konferensi pers hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Selamat sore Prof. Pertanyaan pertama dari Eben BBC News Indonesia. Rencananya ke depan terkait dengan vaksin booster seperti apa? Lalu beberapa masyarakat mengaku sudah mendapatkan vaksin booster dengan berbagai cara. Mengapa hal ini bisa terjadi? Lalu ada juga masyarakat yang mengeluhkan vaksin booster yang cukup terlambat diberikan. Bagaimana tanggapan Satgas? Terima kasih BBC News Indonesia. Vaksin booster rencananya akan diberikan per 1 Januari 2022 atau setelah penetapan EUA vaksin booster oleh Badan POM. Penetapan jadwal program vaksinasi booster serentak ditetapkan setelah target cakupan vaksinasi dosis pertama dan kedua yang ditetapkan oleh WHO telah dipenuhi oleh Indonesia pada bulan Desember ini. Saat ini, pemerintah tengah memfinalisasi keseluruhan aspek program booster vaksinasi COVID-19, mulai dari sasaran prioritas penerima booster, skema program, timeline penyuntikan, dan sumber penganggarannya. Pemerintah akan segera mengumumkannya kepada publik jika sudah rampung. Ditemukannya pelaksanaan vaksinasi booster sebelum upaya vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah selain kepada kelompok tenaga kesehatan, diharapkan menjadi pembelajaran bagi kita semua, baik terkait dengan pengawasan maupun sikap tenggang rasa. Kedepannya, pemerintah berharap agar vaksinasi dilakukan sesuai prosedur yang semata-mata dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Dian Fat Republika, ingin konfirmasi Prof, apakah benar saat ini Wisma Atlet Pademangan penuh karena membludaknya pekerja migran Indonesia yang masuk? Bahkan kabarnya kapasitas nyaris full 100% dihuni. Sebagian memang sudah dipindahkan ke rusun, pasar rumput, dan lain-lain. Bagaimana antisipasi selanjutnya? Terima kasih pada Republika. Menurut data per tanggal 22 Desember, masih terdapat kapasitas tersisa sebanyak 801 bed atau keterisiannya sebanyak 86,16%. Saat ini tersedia sekitar 4.374 bed di tempat karantina milik pemerintah dan cadangan 6.028 bed di fasilitas tambahan yang tersedia di DKI Jakarta. Pemerintah telah menambah jumlah fasilitas karantina dan memastikan kapasitasnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelaku perjalanan luar negeri. Terima kasih. Pertanyaan ketiga dari Imas Kontan, saat ini apakah rumah sakit sudah disiapkan untuk antisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19, apalagi dengan adanya varian Omikron? Lalu bagaimana saat ini rumah sakit menyiapkan pelayanan pasien COVID-19, termasuk kapasitas bed dan perlengkapan lainnya?
seperti tabung oksigen. Bagaimana pula persiapan pemeriksaan PCR dan antigen? Apakah pemerintah punya arahan khusus ke rumah sakit rujukan COVID-19? Baik, terima kasih Kontan. Menurut data pertanggal 19 Desember, diketahui bahwa angka keterpakaian tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 secara nasional yaitu 2,73%, baik tempat tidur untuk isolasi maupun ICU. Bahkan angka keterisian per provinsinya tidak lebih dari 30%, sehingga dapat disimpulkan kondisi pelayanan di rumah sakit masih terkendali dan tidak terjadi peningkatan perawatan akibat lonjakan kasus. Sampai saat ini 8 kasus positif bervarian Omikron telah di-screening di pintu kedatangan dan segera diisolasi dan ditangani oleh tenaga kesehatan profesional. Jika didapati hasil negatif setelah masa karantina, maka penyintas tidak lagi mampu menularkan virus tersebut ke orang lain. Meskipun demikian, kita masih harus terus waspada, terutama mengingat data-data awal menunjukkan kasus Omikron cenderung bergejala ringan atau bahkan tanpa gejala. Untuk itu, upaya testing, tracing, dan karantina merupakan kunci agar dapat men-screening kasus dengan baik, agar dapat segera ditangani dan tidak menimbulkan penularan yang meluas di masyarakat. Namun, kembali bahwa pemerintah mendorong rumah sakit di seluruh Indonesia untuk melakukan penyiapan langkah kontingensi, yaitu melakukan konversi tempat tidur untuk pelayanan COVID-19 jika kapasitas keterisiannya sudah melebihi 60% kapasitas. Terima kasih, dengan demikian konferensi pers pada sore hari ini berakhir. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.